Hmm, oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan kali ini eh, mohon izinkan saya untuk menyampaikan materi terkait dengan kepemimpinan politik. Setelah beberapa kali pertemuan, saya harap pasti teman-teman sudah mengerti apa itu arti kepemimpinan kan. Eh, Sebelum balik tema, eh, perkenalkan bagi yang belum mengenal saya, nama saya adalah Firdy Valian. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, jurusan Ilmu Politik dari tahun 2020. Dan kali ini saya akan membuat sebuah video terkait penjelasan mengenai apa itu kepemimpinan daerah sebagai eh, upaya ataupun usaha untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah kepemimpinan politik. Nah, selanjutnya saya juga tidak lupa untuk mengingatkan teman-teman untuk tidak lupa yang pertama, yaitu selalu melaksanakan protokol kesehatan baik dimanapun itu, karena kita sedang berada di masih berada di masa-masa pandemi, baik itu menggunakan masker ketika berada atau sedang menjalankan aktivitas di luar ruangan, serta tidak lupa untuk selalu mencuci tangan. Dan ketiga, yaitu mengurangi mobilitas sosial. Dan yang keempat tidak lupa adalah menjaga dan selalu mengutamakan social distancing ataupun memberi jarak terhadap eh, orang-orang yang lainnya. Eh, Selanjutnya, sebelum masuk ke materi, kan kita sedang berada di era pandemi nih, seperti ini. Semoga walaupun kita berada dalam era pandemi seperti ini, saya harap kita semua selalu berada di dalam keadaan sebagaimananya kita sebagai apa ya, seorang terpelajar. Kita juga harus selalu semangat untuk mencari ilmu, dan bisa dibilang juga tidak perlu takut adanya hambatan. Mengenai itu, baik, akan saya mulai. Pasti yang pertama-tama, yaitu temanya saja kepemimpinan daerah. Saya rasa pasti teman-teman juga sudah mengetahui apa itu yang dinamakan kepemimpinan daerah, baik dari kata-katanya tersebut. Nah, kepemimpinan seperti yang sudah saya sebutkan beberapa kali di video-video saya sebelumnya, kepemimpinan itu merupakan sebuah sikap ataupun sebuah keahlian. Nah, tentunya ini seperti kayak skill untuk apa? Untuk dapat membuat seseorang melakukan sesuatu tanpa orang tersebut apa ya, sadarkan. Jadi ketika A sebagai seorang pemimpin, dia akan menugaskan sebuah tugas ke B, ke C, dan D. Nah, dan B dan C dan D ini mau tidak mau harus mematuhi dan menuruti tugas ataupun perintah A tersebut. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, lalu kita lihat di sini konteksnya daerah. Nah, berarti konteksnya ini adalah kepemimpinan yang dilakukan di sesuatu daerah. Nah, ketika teman-teman mendengarkan kata daerah, pasti daerah daerah adalah merupakan sebuah bisa dibilang tempat tinggal ataupun sebuah apa ya, kawasan tertentu. Umpamanya bisa kita bilang seperti daerah Jakarta, daerah Bandung, daerah Bogor. Nah, umpamanya seperti itu. Dan bisa kita lihat juga, bisa dibilang juga kepemimpinan daerah adalah merupakan sebuah kepemimpinan yang dilakukan
di sesuatu daerah. Nah, baik itu bisa yang saya tadi bilang, bisa di Jakarta, bisa di Bogor, bisa di Depok, bisa di Bandung. Umpamanya seperti itu analogi sedikitnya. Nah, selain itu untuk mengingatkan lagi kepada teman-teman, di dalam sebuah proses kepemimpinan tuh selalu melibatkan banyak orang. Nah, maka dari itu setiap adanya pemimpin itu di sana terdapat pengikut. Nah, apabila kita analogikan di dalam kepemimpinan daerah, nah dari pemimpinnya tersebut itu ada banyaknya pengikut-pengikutnya. Nah, jadi seorang pemimpin ini mengatur sebuah daerah ataupun kawasan tertentu. Nah, selain itu juga dari daerah tersebut yang dipimpin pastinya juga hanya daerah-daerah tertentu saja yang bisa ia pimpin. Jadi umpamanya eh, seorang memimpin sebuah daerah Jakarta. Nah, orang tersebut tidak dapat eh, mengatur daerah yang lainnya, walaupun daerahnya itu berdekatan. Umpamanya seperti ini, daerah Tangerang Selatan kan berdekatan dengan daerah Jakarta Selatan. Nah, tetapi walaupun sangat itu kan sudah ditetapkan oleh masing-masing pemerintah. Jadi ini juga bisa disebut ini teman-teman, otonomi daerah. Nah, jadi otonomi daerah adalah hak ataupun wewenang yang diberi oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerahnya. Nah, jadi si dari pemerintah daerahnya ini diberi hak oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan pemerintahannya sesuai dengan apa yang pemimpin daerah tersebut inginkan. Tapi dengan catatan teman-teman, yang tadi saya bilang, pemimpin walaupun daerah Tangerang Selatan dengan daerah Jakarta Selatan itu berdekatan, tapi batas pemerintah Jakarta Selatan hanya itu saja dan batas pemerintah Tangerang Selatan hanya itu saja. Jadi di daerah luar perbatasan daerah mereka, mereka tidak berhak untuk melakukan sebuah pemerintahan tersebut. Kurang lebihnya mungkin seperti itu kalau yang dinamakan otonomi daerah. Baik, selanjutnya kita lanjut lagi. Nah, di sini itu pemerintah sebagai penggerak pembangunan dituntut juga sebagai upaya-upaya untuk dapat menggerakkan masyarakat serta menimbulkan kemandirian dari kemasyarakatan tersebut. Kira-kira itu seperti apa? Nah, yang dinamanya seorang pemimpin itu di sini bisa dibilang sebagai agent of change, yaitu sebagai agen sebuah perubahan. Nah, jadi pemimpin daerah tersebut apabila umpamanya saya terpilih atau saya mencalonkan menjadi pemerintah daerah dan saya terpilih. Nah, di situ saya harus dapat membuat perubahan yang lebih baik untuk daerah-daerah tersebut. Apabila Anda, umumnya teman-teman nih, ada yang ingin mencalonkan menjadi pemerintah daerah dan teman-teman itu terpilih. Nah, otomatis teman-teman di situ harus dapat bisa dibilang sebagai agen perubahan di daerah tersebut agar daerah tersebut dapat maju dan dapat berkembang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Lalu selain itu juga setiap pemerintah daerah juga dituntut agar daerah-daerah tersebut dapat bisa berkembang serta dapat bersaing dengan daerah-daerah yang lainnya. Melalui dari apa? Baik itu dari segi perekonomiannya, baik itu dari segi keamanan ataupun dari segi yang lainnya. Nah, dari tipe-tipe ataupun bisa dibilang seperti apa ya? Syarat-syarat daerah tersebut dapat tersanggupi dan dapat menjadi daerah yang baik dan serta akan menjadi lebih baik seterusnya. Nah, jadi teman-teman, dalam menjalankan pemerintah daerah ini, pemerintah daerah juga harus dapat bisa dibilang juga mengatur seluruh, bukan hanya seluruh warganya, tapi juga bisa mengatur semua yang ada di daerah-daerah tersebut, tentunya dengan baik ya. Selanjutnya kita akan membahas
materi berikutnya. Nah, selanjutnya nih teman-teman, yang tadi saya bilang, dalam menjalankan pemerintah daerah tersebut harus tidak lupa juga untuk saling berkoordinasi dengan daerah-daerah lainnya. Selain berkoordinasi dengan pemerintah daerah lainnya, dia juga harus selalu bisa dibilang seperti membuat sebuah laporan kepada pemerintah pusat agar pemerintah pusat dapat mengontrol pemerintah daerah tersebut, dan dapat juga bisa dibilang juga sebagai pengawasan gitu, sebagaimana bisa dibilang kelanjutan dari daerah tersebut. Jadi umpamanya ketika suatu orang menjadi pemerintah daerah tersebut, ketika menjadi pemerintah baru di sana, dalam jangka waktu 3 tahun, agar pemerintah pusat dapat mengetahui ketika kira-kira orang tersebut melaksanakan pemerintahan daerah di daerah tersebut itu udah dapat menghasilkan apa saja gitu. Jadi hal tersebut juga dapat bisa kita bilang tuh kayak pengawasan agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di daerah tersebut pastinya. Dan dalam melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah lainnya, ini juga berfungsi untuk umpamanya dari daerah Jakarta ke daerah misalnya, cukup umpamanya gini deh, kan pasti teman-teman juga dengar kan, pasti ini juga udah sering-sering dengar kata Jabodetabek. Nah, kan Jabodetabek terdiri dari beberapa daerah nih, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Nah, dari kelima daerah tersebut harusnya pemerintahnya itu melakukan apa yang dinamakan saling koordinasi. Nah, baik itu melalui dari aksesibilitas. Nah, aksesibilitas ini bisa mencakup kayak sebuah transportasi gitu. Jadi di mana ada jalan, harus terdapat jalan untuk bisa dibilang menghubungi daerah-daerah tersebut. Kira-kira aksesnya itu baik atau tidak. Nah, selain bisa dibilang mendirikan sebuah akses, juga harus melakukan sebuah kerjasama. Nah, kerjasama inilah yang bisa dibilang tuh dapat membantu dari daerah-daerah masing tersebut. Nah, umpamanya contohnya seperti ini. Kita berada di sebuah daerah dataran rendah dan dataran tinggi. Nah, kan kalau kita belajar kayak waktu zaman kita SD ataupun SMP gitu, pasti teman-teman mengetahui barang-barang apa saja yang dihasilkan di dataran rendah dan apa saja yang berada di dataran tinggi. Nah, tentunya orang yang berada di dataran rendah tidak dapat bisa dibilang memproduksi apa yang dimiliki dataran tinggi. Nah, sebaliknya seperti itu. Jadi bisa dibilang orang yang berada di dataran rendah dan berada di dataran tinggi dapat bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu, dan intinya masing-masing daerah itu saling berkaitan. Semoga saya harap teman-teman mengerti ya apa yang tadi saya maksud. Jadi pentingnya pemerintahan daerah ini adalah selain mengatur orang-orang yang berada di daerahnya, dia juga harus tetap terbuka terhadap daerah-daerah lainnya untuk saling bekerja sama tentunya. Untuk apa? Untuk menciptakan pemerintahan yang baik seterusnya. Baik, semoga sampai sini teman-teman bisa mengerti apa yang saya jelaskan. Nah, untuk video selanjutnya saya akan membahas terkait tentang kepemimpinan desa. Nah, jadi setelah jadi inline-nya adalah tadi yang waktu kemarin saya menjelaskan terkait tentang kepemimpinan nasional. Sekarang saya lanjutkan kepemimpinan daerah, dan selanjutnya untuk besok nanti, untuk minggu nantinya saya akan menjelaskan tentang terkait kepemimpinan desa. Nah,
Semoga teman-teman dapat mencerna dan dapat mengerti apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.